Di sebuah desa sunyi di pedalaman Kawali, tersembunyi sebuah misteri yang belum terpecahkan hingga hari ini. Sebuah batu berbentuk manusia bungkuk yang konon tak bisa dihancurkan meski oleh mesin modern sekalipun. Tak hanya itu, sosok kakek berjubah putih pun kadang muncul tanpa jejak. Hanya saat malam tiba. Apakah ini sekedar legenda atau jejak nyata dari peradaban lama yang masih dijaga oleh kekuatan tak kasat mata? Selamat datang di channel ini, dan inilah kisah misteri dan sejarah penuh makna. Kita mulai dari Sang Hyang Bongkok, penjaga yang tak terlihat. Di sebuah sudut sunyi di pedalaman Kawali, berdirilah sebuah batu tua bernama Batu Sang Hyang Bongkok, yang bentuknya menyerupai sosok manusia tua yang tengah membungkuk. Ia tidak terawat, namun tak pernah benar-benar bisa dilenyapkan. Konon, siapapun yang mencoba memindahkannya akan berhadapan dengan kekuatan gaib yang tak terlihat, penjaga dari masa lampau yang masih setia menunaikan tugasnya. Pada saat proyek pelebaran jalan hendak dilakukan, alat berat dikerahkan untuk meratakan tanah yang ada di sekitar lokasi itu. Salah satunya menargetkan Batu Sang Hyang Bongkok yang dianggap mengganggu konstruksi. Namun, begitu alat berat mendekat dan mencobanya, mesinnya mati. Bukan hanya satu kali, tetapi berulang kali. Beberapa hari kemudian, salah seorang operator alat berat ditemukan meninggal di rumahnya, tanpa sakit, tanpa luka. Hanya ekspresi takut yang membeku di wajahnya. Sejak saat itu, tak ada lagi yang berani menyentuh batu itu. Malam-malam berikutnya, warga yang melintas mengaku melihat sosok kakek berjubah putih, berjenggot panjang, membungkuk, dan bertongkat kayu berdiri di sisi batu. Ia tidak bicara, hanya menatap dengan mata redup namun dalam, seolah menyimpan kisah ribuan tahun yang tak pernah selesai. Beberapa tetua dari desa percaya itu adalah penampakan dari penjaga leluhur, arwah seorang resi suci atau tetua kerajaan yang pernah hidup di masa silam. Ia bukanlah makhluk jahat, melainkan peringatan akan pentingnya menjaga warisan leluhur dan tidak semena-mena pada pusaka alam dan budaya. Lalu kita lanjut kepada Batu Palinggih yang disalahpahami. Di sisi lain kawasan ini terdapat Batu Palinggih. Dulunya berdiri kokoh dan utuh sebagai simbol kebesaran dan keagungan spiritual. Konon, batu itu menjadi saksi upacara pengangkatan seorang raja. Tempat doa dan harapan dipanjatkan agar pemimpin baru benar-benar membawa kesejahteraan bagi rakyat. Namun zaman berganti, mitos pun bergeser. Banyak orang salah memahami bahwa barang siapa yang bisa mengangkat Batu Palinggih, maka keinginannya akan dikabulkan. Maka datanglah orang-orang dari berbagai daerah, mengangkat, menarik, bahkan membenturkan batu itu demi impian pribadi. Kini Batu Palinggih itu terbelah, pecah, bukan karena waktu, tapi oleh keserakahan dan kesalahpahaman. Padahal makna sesungguhnya dari angkat Batu Palinggih adalah simbolik bahwa seorang raja
atau siapapun yang ingin jadi pemimpin harus sanggup menanggung beban tanggung jawab yang besar, bukan sekedar mengangkat benda mati. Kita lanjut lagi pada kutukan dalam prasasti. Tidak jauh dari lokasi tersebut terdapat prasasti-prasasti kuno di Kawali. Beberapa di antaranya memuat tulisan yang bukan hanya sejarah, tapi juga peringatan keras bagi siapapun yang mengabaikan nilai kesetiaan, kejujuran, dan etika. Salah satu kutukannya berbunyi bahwa barang siapa yang mengkhianati tanah ini, yang tak setia kepada amanat leluhur, maka hidupnya akan dirundung sengsara. Tak hanya di dunia, tapi juga di alam setelahnya. Apakah ini sekedar dongeng kuno atau benar-benar tertulis dalam batu? Yang pasti, sebagian masyarakat sekitar meyakini bahwa mereka yang melanggar nilai-nilai leluhur seringkali mengalami nasib buruk, keluarga berantakan, bisnis runtuh, atau penyakit aneh yang tak terjelaskan oleh medis. Pesan yang terkandung di dalam kisah-kisah itu. Dari kisah-kisah mistis ini sebenarnya tersembunyi nilai luhur yang seharusnya tak kita abaikan. Yang pertama, dimulai dari batu Sang Hyang Bongkok. Itu jelas mengajarkan bahwa alam dan pusaka leluhur harus dihormati, bukan karena takut pada kutukan, tapi karena kita adalah pewarisnya, bukan pemilik mutlak. Batu Palinggih menyadarkan kita bahwa jabatan dan keinginan tidak boleh diburu dengan keserakahan. Semua ada maknanya, ada tanggung jawab di balik kekuasaan. Kutukan di dalam prasasti bukan hanya sekedar ancaman, tapi refleksi akan pentingnya integritas, kesetiaan, dan penghormatan pada perjanjian yang telah dibuat, baik kepada manusia maupun kepada tanah yang kita pijak. Maka, jika suatu malam kamu melewati kawasan itu dan melihat sesosok kakek tua bungkuk berdiri di sisi batu, jangan takut. Heningkan langkahmu, hormati keberadaannya. Mungkin ia sedang mengawasi, bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk mengingatkan kita bahwa sejarah, budaya, dan alam bukanlah benda mati. Ia hidup dan akan terus menjaga mereka yang menjaga warisannya. Nah, teman-teman, dari cerita-cerita mistis ini kita belajar bahwa sejarah bukan sekedar masa lalu. Ia hidup dalam batu, dalam prasasti, dan dalam ingatan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jangan buru-buru menganggap mitos sebagai dongeng kosong. Kadang di balik kisah menyeramkan tersimpan pesan luhur agar kita tetap setia pada akar budaya dan nilai kemanusiaan. Jika kamu suka konten seperti ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasimu agar tidak ketinggalan kisah sejarah Nusantara yang penuh makna dan misteri. Sampai jumpa di video berikutnya. Hatur nuhun, salam budaya.